Pastor kita, Pastor Juan Mogi. Terima kasih, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ada sukacita. Bolehkah satu kali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dua kali lebih semangat lagi. Kita percaya waktu kita melakukan sorak-sorai ada kemenangan yang terjadi. Ada terobosan yang terjadi. We give you praise. We give you thanks. Thank you Jesus. Semuanya sorakan haleluya. Shout haleluya. Say thank you Jesus. Amin. Amin. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar tentang iman yang berkemenangan. Victorious faith. Firman Tuhan katakan orang benar hidup oleh imannya. Berarti iman itu yang membawa kita kepada kemenangan. Kalau bicara menang berarti ada juga yang namanya kekalahan. Bapak Ibu Saudara pilih menang atau kalah? Menang. Saya juga pilih menang. Nah, menang terhadap apa? Ada 4 musuh dalam kehidupan. Yang pertama kita harus menang terhadap dosa karena gaya tarik dosa itu begitu kuat. Yang kedua kita harus menang terhadap apa? Kedagingan kita. Yang ketiga kita harus menang terhadap apa? Kuasa gelap, terhadap setan. Dan yang keempat kita harus menang terhadap dunia ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Dan bukan hanya 4 hal ini yang harus kita kalahkan, tetapi juga ada masalah-masalah dan tantangan yang muncul dalam kehidupan. Bisa karena kebodohan kita, bisa karena orang berniat jahat sama kita. Jadi selama kita hidup dalam sebuah medan yang namanya peperangan, warfare. Aduh capek kayaknya perang terus. Kalau gitu kita minta Tuhan jemput kita. Mau minta Tuhan jemput kita, nanti bisa maju di sebelah kanan, atau yang di sebelah kiri yang mau terus berjuang. Yang mau terus berjuang, terus yang lain, yang mau cepat ketemu Tuhan, loh jadi yang lain gimana nih? Nah nggak ada cara lain, kita harus masuk di dalam peperangan. Tapi firman Tuhan hari ini akan menolong kita keluar sebagai pemenang. Nah ada sebuah kisah di Alkitab yang begitu luar biasa, saya baca berulang kali, saya khotbahkan berulang kali, tapi Tuhan selalu kasih hal-hal yang baru, kekuatan yang baru, hikmat yang baru, iman yang baru. Jadi seorang raja yang namanya Yosafat mendapatkan masalah, raja. Jadi saya menarik kesimpulan yang raja punya masalah, yang non raja punya masalah. Ada raja di sini? Ratu. Nah kalau raja aja punya masalah berarti kita punya masalah, itu normal. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 30. Saya akan coba pilah-pilah, bahas satu persatu, kupas-kupas supaya kita ngerti. Ayat 1 dan 2, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin. Coba bilang sama-sama, besar. Siapa yang pernah ngalami masalah besar? Yang belum pernah? Yang gak pernah ngadapi masalah? Cuma cek aja. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Masalah bisa berupa masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah hubungan, masalah gambar diri, masalah diri kita sendiri, kekhawatiran, depresi, stres. Tapi kita mau belajar beberapa langkah iman untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, kalau kita menghadapi masalah mau besar, mau kecil, mau sedang, pokoknya itu masalah, tantangan yang membuat kita kalah dalam perjalanan iman kita. Yang pertama, mengambil keputusan mencari Tuhan. Ada banyak orang ngambil keputusan, ngambil langkah, ngambil jalan, ngambil tindakan.
Tapi mereka lupa yang satu ini, mencari Tuhan. Coba bilang sama-sama, mencari Tuhan. Ayat 3 dan 4. Yosafat menjadi takut. Takut itu normal. Saya waktu dengar berita, dengar masalah, dengar tantangan, seringkali itu membuat saya takut. Itu normal. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayo, kapan terakhir kali kita puasa? Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi semua orang dari kota Yehuda mengambil keputusan yang sama, mencari Tuhan. Saya itu coba buat sebuah istilah pakai M semua karena ada 5 supaya kita ingat. Mencari Tuhan yang pertama adalah meditasi. Meditasi itu kalau bahasa rohaninya tuh saat teduh. Meditasi itu berasal dari bahasa asli yang punya arti gini, merenungkan, mempelajari, dan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Atau dalam bahasa sehari-hari adalah sebuah bentuk doa untuk menyadari dan merenungkan apa kehendak Allah dalam hidup kita. Jujur, begitu kita dengar berita, begitu kita melihat sesuatu yang sifatnya masalah, tantangan, apa yang kita cari? Oh, kalau saya Google, Pak. Saya research. Pertanyaannya, apakah Om Google tolong kita? Itu bagus, menambah pengetahuan. Oh, kalau sakit ini pengobatannya ini, nggak boleh makan ini. Dokter mana yang bagus? Kalau yang di sebelah sini begitu ketemu masalah cari siapa? Oh, saya cari teman, Pak, sharing. Bagus, daripada simpan sendiri kan juga berat. Bagi-bagi beban lah. Temennya bilang, udah berapa lama suami lu belum pulang? 2 tahun, 2 tahun, gue 20 tahun. 20 tahun, iya belum pulang sampai sekarang. Pingsan kita. Jadi teman bagus, tapi belum tentu teman jadi solusi. Oh, berarti yang di sini nggak cari teman. Kalau yang di sini cari siapa punya masalah? Oh, kita cari bank, Pak, ya buat jembatan aja. Salah nggak cari bank? Mungkin juga bank itu ide dari Tuhan. Gak ada yang salah, bank bisa menjembatani. Tapi bank terbatas dalam menolong kita. Kalau yang di ujung sana cari siapa? Cari mama? Di doa ibuku, namaku disebut. Ini kayaknya angkatan muda udah gak tahu lagu ini. Di doa ibuku ada. Sebetulnya ini tua, cuma gayanya muda aja. Tahu ternyata lagunya. Oke, terserah. Mau cari mama, cari Google, cari dokter, cari orang berkuasa, cari backingan, cari bank, cari teman. Tapi ada satu berita hari ini. Kalau kita mentok, ke depan gak bisa, ke kiri gak bisa, ke kanan gak bisa, ke belakang gak bisa. Ada satu yang terbuka ke atas, kita cari Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber dari segala sumber. Las itu ngomong enak loh. Saya pernah cerita gak sama Bapak Ibu Saudara? Ada banyak yang saya gak cerita. Pergumulan, masalah, tantangan. Kalau saya cerita, banyak hal bisa terjadi. Satu Indonesia tahu. Gak nyangka ya gembala kita ya. Wah, diajak berbeban berat. Apalagi kita. Kalau dia yang kuat aja gak tahan, apalagi kita. Udah kita bunuh diri aja. Ada banyak dampak. Jadi daripada seperti itu saya cerita sama Tuhan. Cerita sama istri. Cerita sama orang-orang dekat yang saya tahu mereka kuat untuk dengar semuanya ini. Ke dokter boleh ya. Cari teman boleh. Tapi yang paling utama cari Tuhan. Yang kedua. Yang saya suka adalah langkah-langkah ini enggak pada umumnya. Raja Yosafat membangun kesatuan. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka. Coba bilang sama-sama keluarga. Istri. Anak-anak. Lebih semangat lagi keluarga. Istri. Anak-anak. Ini yang saya sebut M kedua yaitu mesbah. Waduh, ini ringan sekali, basic sekali khotbahnya. Saya mau tanya, siapa yang dengan teratur mesbah keluarga setiap hari? Yang gak pernah catat tanggalnya. Hari ini tanggal berapa? 21 Agustus
2022, kalau nggak percaya, tunggu aja sampai akhir Desember, dampaknya seperti apa. Nanti tahun depan lihat hidup kita sekarang, dicatat ya, di jurnal setiap hari, lihat apa yang terjadi. Sesederhana ini, sesimpel ini, sampai banyak orang Kristen gak pernah melakukannya karena menganggap, apa itu mezbah? Tiap malam saya, istri, anak kita mezbah. Selama pandemi saya bilang gini, seminggu sekali, setiap hari Minggu jam 7, papa mama saya di Manado, saya lagi bawa istri saya berobat di Singapura, kakak adik saya di Jakarta, masih ada teknologi yang namanya Zoom. Kita online, kita ngobrol, kita sharing, kita doa sama-sama. Itu yang membuat kita menang melewati krisis ini. Nggak ada yang tahu, tapi itu yang kita lakukan. Suami istri doa sama-sama. Saya sih nggak ada masalah, ngapain mezbah. Pak, Ibu, hidup itu bukan cuma uang. Ingat ada 5 area. Yang pertama apa? Rohani. Yang kedua, jasmani. Yang selalu kita bahas apa? Visi Tuhan bagi GBI Gilgal membangun jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang kuat. Yang ketiga apa? Karakter. Yang keempat apa? Tuh aku tanya sendiri, jawab sendiri. Hubungan atau keluarga. Terus yang kelima tuh apa? Keuangan. Nah, banyak kita berpikir victorious faith, menang dalam kehidupan itu cuma di area keuangan, sama di area apa lagi? Keluarga. Terus apa lagi? Sakit, sembuh. Kita lupa ada hal ini yang kita nggak pernah perangin. Karakter kita nggak pernah berubah. Tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu kita suka berdoa, kita akan jadi sama dengan siapa kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa. Karena doa itu sebuah hubungan. Orang yang gak hidup sehat main sama orang yang hidup sehat bisa sehat loh. Orang yang gak suka makan main sama yang suka makan bisa suka makan. Orang yang gak suka ngutang main sama yang suka ngutang bisa suka utang. Orang yang gak pernah mikir jorok main sama orang yang jorok cabul bisa jorok. Apalagi kita main bersekutu sama Tuhan, sumber dari segala sumber. Itu dahsyat banget. Jadi saya waktu ketemu orang bermasalah, saya bilang ini, coba kamu mulai doa suami istri. Loh, saya kalau konseling ketemu orang kan sebelum masuk berikutnya, Pak kita mau ketemu lagi. Saya tanya, yang saya kasih PR udah dilakukan belum? Yang mana ya? Loh, suruh doa suami. Oh yang itu belum katanya. Ya udah lakukan itu dulu baru ketemu saya. Kenapa? Itu simple, itu basic, itu dasar. Ayo. Bersatu, kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Oh anak-anak saya udah kawin jauh-jauh. Kan ada Zoom, kan ada video call. Kan bisa diatur. Kan pakai masker bisa. Kan antigen dulu bisa. Ya nggak harus amin sih. Tapi ini langkah kedua untuk kita menang. Membangun yang namanya kesatuan. Masalah bukan hanya uang, bukan hanya sakit, bukan hanya jodoh nggak dapat. Coba pikirkan rohanimu. Mungkin rohanimu stuck, nggak bertumbuh. Itu sebuah kekalahan dalam perjalanan iman kita. Yang ketiga, menerima arahan dari Tuhan. Jadi meditasi udah, apalagi mezbah udah. Kan how to do, what to do. Kita perlu arahan. Ayat 14 dan 15. Menerima arahan Tuhan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dan Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Baca sama-sama 2, 3. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Sekolah mana yang ngajarin perang model gitu? Yang waktu saya ngikutin perang Rusia sama Ukraina, sampai presidennya turun. Dia bilang gini, kita nggak akan menyerah, kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Indonesia paling keren, pakai bambu runcing. Mantap Indonesia. Sorry. Nggak bisa kedengeran, sorry. Pakai bambu runcing, begitu luar biasa. Sampai mana tadi?
Tadi kita sampai di poin saya waktu sekolah pendeta, sekolah kitab diajarin kalau saya di satu titik lupa, ulang lagi dari awal. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara kita akan ulang lagi dari awal. Oke, sorry tadi saya mau nangkep kata itu cuma saya jadi blank. Sampai di mana tadi? Menerima arahan dari Tuhan. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Nah bayangkan, dari Ukraina sama Rusia tadi. Jadi presidennya pakai baju casual dan dia bilang begini, kita akan lawan sampai titik darah penghabisan. Tapi nggak ada yang setahu saya ini lagi perang dia bilang ini, tenang. Besok yang nyangkul tetap nyangkul, yang sekolah tetap sekolah. Karena bukan kita yang perang, tapi Tuhan. Aneh banget. Tapi kalau kita sudah meditasi, kita sudah mesbah, entah gimana kita bisa dapat arahan dari Tuhan. Nah bagi kita yang bingung, aduh Tuhan bicara gimana, Tuhan arahkan saya gimana. Ada sebuah jembatan yang akan nolong kita namanya mentor. Bukan mentos, mentor. Mentor itu orang yang membimbing. Bapak satu, tapi mentor bisa beberapa. Karena begini, kita punya masalah misalnya di kesehatan, ya kan? Ada orang yang jago di kesehatan. Wah badannya bagus, six pack, makannya sehat. Tapi dia mungkin gak kuat di area keuangan. Dia kalah di area keuangan. Bagaimana dia bisa menang di area keuangan, bisnis, pekerjaan. Dia harus punya orang yang bimbing dia di area keuangan. Misalnya dia seorang yang pakar di area keuangan. Tapi di kerohanian dia kalah. Gak pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Gak pernah berbuah. Terus jatuh bangun di dalam dosa. Dia perlu dibimbing secara rohani. Oke, dia orang yang sangat jago secara jasmani, secara keuangan. Belum tentu secara keluarga dia bisa menang. Suami sama istri ribut terus kayak Tom and Jerry. Ngedidik anak, kenapa anak saya semuanya kurang ajar ya, pelan saya orang baik. Dia perlu mentor yang bimbing dia di area apa? Membesarkan anak. Kecuali kita bisa langsung dengan Tuhan. Tapi Tuhan pakai hamba-hambanya untuk bisa mentoring kita. Pertanyaan gini. Area mana dari 5 ini yang kita selalu kalah dalam kehidupan? Saya di area jasmani ini sampai kemarin saya habis sepeda banyak kardio, saya pikir saya perlu build muscle. Nah, saya ketemu satu orang karena saya udah 2 tahun quit nggak fitness, kemarin coba angkat beban. Ternyata ada banyak gerakan saya yang salah. Dia bilang hati-hati, ini bisa keseleo, ini nanti bisa salah urat. Nah, saya perlu mentor di area ini supaya jangan sampai pengennya bangun otot yang ada salah urat. Yang keempat, apakah kita belajar sesuatu? Sekarang M yang keempat. Bagaimana kita bisa menang dalam peperangan? Hadapi. Coba bilang sama-sama 2, 3, hadapi. Ayat 16a, 17d. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Memang Tuhan yang berperang ganti kamu, tapi besok haruslah kamu turun menyerang mereka. 17d, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. M yang keempat adalah maju. Kenapa banyak orang kalah dalam perjalanan iman? Karena mereka lari. Ngurusin anak susah, dia lari, dia kasih ke istri. Udah, gue pusing ngarepin anak, lu aja ngurus. Dia lempar ke istri. Itu bukan jalan keluar untuk menang dalam iman. Punya masalah keuangan. Larinya gimana? Bukannya dihadapin, dibenerin apa yang membuat kok kita terus berkekurangan. Bocornya di mana? Apa yang harus diperbaiki? Bagaimana mengarahkan keuangan? Ambil satu kredit, tutup lagi dengan kartu kredit yang lain. Tutup lagi dengan kartu kredit yang lain. Onjol ya, apa? Pinjol, pinjaman online. Saya nggak anti karena ada tujuan yang baik dari kredit. Kalau kredit itu misalnya produktif, tapi jangan sampai kredit itu untuk menutupi masalah. Kredit itu untuk konsumtif.
Itu salah satu bentuk pelarian. Kita harus maju dan hadapi. Karena firman Tuhan bilang gini, salah satu buah pertobatan adalah apa? Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Hidup dan hadapi. Pokoknya ya, gua gak suka sama keluarga dari pihak lo. Sekarang kalau ada acara keluarga, gua nggak mau main, gua nggak mau ketemu kakak lu, cici lu, adik lu, siapa lu, Itio, Oo, siapapun, gua nggak mau ketemu. Yang penting aman, gue sama lu oke. Harus dihadapi. Bapak Ibu, dalam hidup tuh ada tantangan-tantangan, makanya kita perlu punya mentor. Saya kasih satu contoh ya. Kemarin saya baru naik sepeda sama teman-teman ke Jogja. Udah lama banget, saya udah 20 tahun lebih gak ke Jogja. Saya pikir saya pengen ke Jogja dan saya pengen lihat. Orang bilang Borobudur, yang saya tahu sop buntut di Hotel Borobudur itu enak. Tapi Borobudurnya saya gak tahu, bule-bule udah foto, saya belum punya foto. Terus Prambanan tuh kayak gimana, jadi kita pergi. Nah saya udah bilang nih sama yang ngajak. Mohon maaf, saya bilang sama yang ngajak, jangan ajak saya yang berat-berat. Kalau rata saya masih bisa kuat 100 kilo, paling jauh 139 kilo. Tapi kalau nanjak saya bilang itu berat sekali karena my body is not ideal. Katanya nanjak itu semakin ringan, semakin bagus. Nah dia bilang gini, nanti ada satu titik setelah jembatan kita foto, itu terjal 24 ternyata 27. Nah ada yang mimpin kita di depan, ada yang mimpin kita di belakang. Ini dua orang nih hebat, yang di depan atlet. Yang di belakang ini juga pokoknya kurang lebih betisnya segede paha saya lah. Itu orang hebat dan udah mature, udah berkeluarga. Dia punya bisnis tapi dia hobi. Dia nemenin saya paling belakang tuh. Karena suka ketinggalan saya di belakang. Terus dia bilang gini, Pastor jangan naik ya. Tuntun aja dorong sepedanya sama saya. Saya sementara dipandang rendah. Tapi berarti dia udah ngeliatin saya nih sepanjang jauh ini. Oh ini napasnya tenaganya cuma sekuat segini. Dia bilang sama saya aja. Jadi dia bilang gigi rendah semuanya naik. Satu. Sampai yang tua-tua dari saya umur 62 tahun segala lewat. Di hati saya kenapa dia meragukan saya. Apa salah saya kan. Tapi dia bilang Pastor jangan naik. Sama saya aja. Nah pas mereka lihat di tanjakan 27 derajat itu saya nonton sepeda. Teman-teman saya bilang kok mau bisa. Pastor mau bisa. Semuanya mengatakan saya bisa. Wah saya bilang kayaknya saya harus tahu diri saya juga. Bisa yang lebih tinggi aja di Bali kamu bisa naik, masa sini gak bisa sih. Ini cuma mau sharing tentang hadapin. Makanya perlu ada mentor. Nah ada satu yang lebih tinggi namanya Suroloyo. Bukan Sontoloyo, Suroloyo. Tapi sampai pinter-pinter sepeda dia bilang gini, berat, susah. Dia bilang kalau kamu udah bisa naik Suroloyo itu, kamu bisa ke Swiss kemanapun tanpa masalah katanya. Saya bilang itu pasti saya gak bisa. Terus saya lihat sama orang yang pintar yang damin saya bilang gimana tuh teman-teman saya bilang bisa. Dia bilang kalau mau coba silakan. Saya dituntun turun ke bawah, teman-teman saya begitu baik, dia bilang gini, pokoknya yang satu ngelari pakai sepatu sepeda itu kan susah jalannya. Satu lari, dia bilang pokoknya satu samping, satu tengah, begitu saya gak kuat mau jatuh, mereka langsung hold saya. Ternyata saya bisa. Nah masalahnya begini, ada mentor yang jaga saya, tapi ada teman-teman juga yang menjalani kehidupan bersama saya. Saya udah naik tanjakan yang tinggi di Bali, saya bisa lewatin dan mereka bilang, kamu bisa. Ternyata yang namanya hadepin itu termasuk pendeta pun gak gampang. Saya udah pikir, aduh kalau tengah jalan gak bisa naik ini gimana ceritanya ya. Ternyata itu sama dalam kehidupan. Saya pernah mengalami masalah-masalah yang paling sulit. Saya sampai di titik mau jadi pendeta, saya bilang gini, saya kayaknya nyerah. Saya gak mau jadi pendeta lagi, udah saya pengusaha aja deh. Kan saya juga sekolah bisnis, saya juga bisa bisnis. 2 kali saya mau nyerah. Untung saya gak menyerah. Karena firman Tuhan bilang gini, harus maju dan hadapi. Mau raja, gak raja, orang besar, orang kecil, pendeta, bukan pendeta. Pernah menghadapi masalah yang membuat kita, saya mundur, saya lari. Tapi hari ini kita rasa, bisa gak ya hadapi? Bisa gak ya hadapi? Oleh karena itu, kita perlu menang dalam perjalanan iman kita. Yang terakhir, sampai sini kita belajar sesuatu. Yang pertama dari apa? Meditasi, cari Tuhan. Yang kedua apa? Mesbah, harus unity. Harus unity sama keluarga. Kalau belum berkeluarga sama adik kakak. Kalau sampai sendiri kita perantauan, cari teman-teman di mana kita bisa bersatu. Lalu harus punya mentor. Area mana yang lemah, yang kita perlu menang. Yang berikutnya adalah maju. Dan yang terakhir yang kelima,
Nah, ini yang banyak orang gak percaya sehingga mereka gak lakukan, yaitu memuji. Ini saya hidupi sejak saya lahir baru. Berarti 35 tahun yang lalu. Melakukan langkah iman. Ayat 21 sampai 22 dan saya selesai di sini. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22 ini kuncinya, kita baca sama-sama 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan apa? Menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga apa? Mereka terpukul kalah. Saya mau ajak kita baca sekali lagi tanpa henti dengan semangat, antusias ayat yang ke-22. 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Singkat kata apa? Menang. Kapan kemenangan terjadi? Waktu mereka memuji Tuhan. Saya bertumbuh di dalam Tuhan, gak punya banyak kepintaran, gak punya banyak kepengetahuan, gak punya banyak kenalan, gak punya banyak modal. Saya cuma ngerti satu modal saya, orang benar hidup oleh imannya. Dan iman itu punya langkah. Langkah iman itu dimulai dari apa? Mendengarkan firman. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Langkah yang kedua adalah mempercayai firman. Setelah kita percaya firman, kita meminta firman. Setelah meminta firman, kita menerima firman. Setelah kita menerima firman, kita melihat firman. Setelah melihat firman, kita melakukan firman. Lakukan bagian kita. Tapi ada banyak orang bilang ini, kok saya udah lakukan bagian saya. Udah tunduk sama suami, udah sayang istri, udah melakukan perpuluhan, udah melayani, kok belum selesai. Masih ada langkah iman yang terakhir, yaitu memuji firman. Karena saat kita memuji Tuhan, firman Tuhan yang kita nyanyikan. Sehingga saat kita memuji Tuhan, roh kita menyala-nyala. Jiwa kita disegarkan, tubuh kita disembuhkan. Saat kita memuji Tuhan, ada banyak orang yang sembuh. Ada orang yang gak bisa angkat tangannya dalam kurun waktu yang lama. Waktu dia angkat perjamuan kudus dan dia memuji Tuhan, tiba-tiba dia bingung, kok gak sakit lagi ya? Tanpa terapi, tanpa apapun, kuasa puji-pujian menyembuhkan dia. Bicara pujian itu sederhana, tapi gak banyak orang melakukannya. Mereka cuma lakukan setiap hari Minggu di gereja. Kalau saya cerita gak habis, tapi saya harus selesai. Ada momen di mana saya gak punya apa-apa, tapi saya ingat saya punya Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya melihat bagaimana pintu-pintu berkat dibukakan. Ada masa di mana dokter bilang, kamu gak punya benih, kamu gak bisa punya anak. Yang saya buat sama istri saya, memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Bam! Anak saya udah 13 tahun sekarang. Ada saat di mana saya merasa lemah. Tadi saya bilang saya mau give up jadi pendeta. Ada saat di mana saya bilang ini terlalu berat Tuhan. Ini terlalu besar Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya memuji Tuhan. Bapak Ibu, waktu COVID terjadi, masih ingat 2,5 tahun yang lalu. Saya harus bawa istri saya berobat ke Singapura. Gereja tutup. Semua harus berjalan. Tanggung jawab. Saya teleponin pemimpin, tanya kabar mereka. Orang meninggal, orang masuk rumah sakit, orang sedih mesti dihibur. Nah sementara saya harus mimpin gereja yang saat itu gak bisa jalan kebaktiannya. Saya bisa buat apa? Saya bilang mari kita buka masker, kita hadapi sampai titik darah penghabisan. Mati semuanya jemaat. Saya bilang ini, mereka suruh tutup, kita buka. Karena Tuhan kalau sudah buka gak bisa tutup. Enggak. Pemerintah ada di bawah Tuhan, saya gak bisa buat apa-apa. Apa yang saya buat? Saya bangun setiap jam 5 pagi. Saya jalan bisa puluhan kilo. Saya pakai earphone saya putar Spotify saya bilang Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi ada satu langkah iman yang saya bisa lakukan. Saya memuji Tuhan. Saya pulang kamar nggak terjadi apa-apa. Cuma terima berita ini meninggal, ini sakit, ini lagi susah, ini bangkrut, ini nggak punya uang. Itu yang saya dengar setiap hari.
Saya tutup pintu kamar. Saya juga nggak bisa buat apa-apa. Saya nyanyi puji-pujian, istri saya buka kamar, saya lagi muji Tuhan. Anak saya buka kamar, Dedi kok lama banget doanya. Karena Dedi gak tahu apa yang harus Dedi buat. Tapi ada satu bahasa iman, ada satu langkah iman yang Dedi tahu. Yang Dedi hidupi selama 35 tahun, yaitu memuji Tuhan. Dan saat saya memuji Tuhan, iman saya bangkit. Hari saya gak tahu apa yang Bapak Ibu saudara hadapi. Mungkin ada yang bergumul di daerah rohani, jasmani, karakter. Keluargamu bermasalah, keuanganmu lagi parah. Yang di online, yang di overflow, yang di onsite saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau share. Berapa banyak yang mau imannya berkemenangan di dalam Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Berapa banyak yang percaya bahwa kita pasti menang. Kemenangan ada di pihak kita. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maukah saudara lakukan satu langkah simple. Setiap hari bersatu dengan keluargamu memuji Tuhan. Yang mau katakan amin. Simple song, mau pakai YouTube, mau pakai Spotify, mau pakai apapun, yang penting memuji Tuhan. Karena kita tahu peperangan ada di tangan Tuhan. The battle is the Lord. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa.